pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Wulandari. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan. Ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Berkatilah kami, bimbinglah kami sepanjang pembelajaran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pelajaran 4 dengan tema Amos, manusia biasa yang dipilih Tuhan. Bahan Alkitab kita Amos 1 ayat 1, Amos 5 ayat 4 sampai 6, dan Amos 7 ayat 10 sampai 17. Nah, anak-anak, bacalah Amos 1 ayat 1 dan Amos 5 ayat 4 sampai yang ke-6. Pada pembelajaran yang lalu, kamu telah belajar tentang Allah menolongmu ketika kamu sedang mengalami sukacita, duka cita, ataupun ketika sedang menghadapi masalah. Nah, anak-anak, kini kamu akan belajar bahwa setiap orang memiliki keterbatasan atau kelemahan. Namun, setiap orang juga mendapat anugerah Allah, sehingga ia memiliki kelebihan atau kekuatan atau biasa kita sebut talenta. Nah, anak-anak, Allah memilih kita walaupun kita penuh dengan kelemahan atau keterbatasan, karena Allah mau memakai kita untuk menjadi saksinya. Inilah yang juga dialami oleh Amos. Nah, anak-anak, Amos berasal dari desa Tekoa di Yehuda. Letaknya di sebelah selatan Yerusalem. Pekerjaannya beternak kambing domba dan memungut buah ara hutan. Kalian dapat melihatnya dalam Amos 1 ayat 1 dan Amos 7 ayat 14. Nah, anak-anak, Amos bukan seorang nabi yang biasa berbicara di depan orang banyak, atau seorang orator, atau yang bisa disebut ahli berpidato. Nah, anak-anak, dia adalah orang biasa. Namun, Allah memilih Amos untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi bangsa-bangsa untuk menyampaikan bahwa segala sesuatu akan segera berakhir. Allah akan menghakimi bangsa Israel. Anak-anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanah akan dibagi-bagikan, umat akan diusir, dan para pemimpin akan hancur karena perang. Kalian dapat membacanya dalam Amos 7 ayat 14 sampai yang ke-17. Nah, anak-anak, Amazia, imam di Betel, tidak suka mendengar seruan Amos. Ia menyuruh Amos pergi. Namun, tantangan ini tidak membuat Amos mundur, karena ia yakin Allah yang memilih dan menyuruhnya untuk melakukan tugas itu. Bahkan, Amos mengatakan bahwa dia bukan nabi dan bukan dari keluarga nabi. Dia hanyalah seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Namun, Tuhan yang memanggilnya dan menyuruhnya untuk menegur bangsa Israel karena segala perbuatan mereka yang menyimpang dari hukum Tuhan. Kalian dapat membacanya dalam Amos 7 ayat 10 sampai yang ke-15. Nah, anak-anak, Amos menegur orang Israel yang menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Berikut beberapa contoh teguran Amos kepada orang Israel. Yang pertama, penduduk Samaria yang kacau dan suka memeras. Yang kedua,
wanita-wanita Samaria yang menumpuk kekayaan untuk diri sendiri dan suka menindas orang lain. Yang ketiga, ibadat yang dilakukan asal-asalan di Gilgal dan di Betel. Yang keempat, mereka yang suka menindas yang lemah. Yang kelima, kebiasaan berjualan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyak. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa contoh teguran Amos kepada orang Israel. Israel akan hancur, sehingga Amos mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, anak-anak, bangsa Israel harus meninggalkan kehidupan mereka yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka harus hidup sesuai dengan perintah Allah agar beroleh keselamatan. Nah, anak-anak, pelajaran ini mengingatkan kita bahwa ketika memilih seseorang untuk melakukan sesuatu, seringkali kita mempertimbangkan kemampuan dan pengalamannya. Misalnya, kita memilih Rita untuk menjadi ketua kelas karena kita tahu bahwa dia punya kemampuan menjadi ketua kelas. Nah, kita memilih Udin menjadi ketua sepak bola karena kita tahu dia lihai bermain sepak bola. Kita memilih Elias menjadi peserta lomba pidato antar sekolah karena kita tahu dia pandai berbicara dan bercerita. Tapi, bagaimana dengan Amos yang disebut-sebut dalam bacaan kita hari ini? Ia sebenarnya bukan orang yang hebat dan istimewa. Dia hanya peternak domba, tetapi dipakai oleh Allah untuk menjadi saksinya. Tampaknya Allah memilih Amos bukan karena keahliannya yang kasat mata. Allah memilih dan memilah dan dengan melihat hati dan memampukan orang yang Ia pilih. Allah memilih Amos yang biasa untuk menjadi luar biasa, yakni menjadi penyambung lidah Allah kepada umat. Nah, anak-anak, apakah di sekitarmu ada orang yang seperti Amos? Bukan orang yang hebat dan istimewa, namun dipakai Allah. Mungkin dia menunjukkan keberaniannya dalam menegakkan keadilan dan kebenaran seperti Amos. Bisa pula dia rela menolong orang yang miskin dan menderita, atau mengorbankan kekayaannya untuk membantu korban bencana alam. Atau dia hanya seorang anak kecil seperti kamu yang menegur teman-temannya yang menyontek di kelas. Mungkin pula dia seorang anak yang mau mengorbankan waktunya beberapa menit untuk menolong seorang nenek yang tersesat di jalan dan mengantarkannya ke tujuan. Nah, anak-anak, untuk rangkuman pembelajaran kita hari ini adalah Amos bukan orang yang memiliki kepandaian untuk berbicara di depan orang banyak. Amos juga bukan seorang nabi. Amos hanyalah seorang penggembala ternak. Tetapi Amos dipilih oleh Allah untuk menegur bangsa Israel yang hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Allah memakai Amos dengan segala keterbatasannya untuk menegur bangsa Israel. Kita juga memiliki keterbatasan dan kelemahan. Namun, Allah tetap memilih kita untuk mengingatkan setiap orang supaya hidup menurut kehendak-Nya. Allah akan membekali dan memberi kita kekuatan untuk melaksanakan tugas tersebut. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini, Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Ya Allah, terima kasih kami boleh belajar dari teladan Nabi Amos.
Tolonglah kami supaya mampu melakukan teladan yang ditunjukkan Nabi Amos. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.